beribadah, mau memuji, menyembah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Nanti Wendy yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan urapi ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah yang diberkati Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mau mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi, mari dijemput Bapak Ibu untuk berdiri. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
tempat mujizat-mujizat. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan akan kita berkata.
Puji Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sebelum itu saya mau itu apa? God is good all the time. All the time God is good. Oke? God is good all the time. All the time God is good. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sebentar ada pujian dari kaum ibu-ibu. Dipersilahkan. Ibu Lucien dan kawan-kawan, ya.
Puji Tuhan, persembahan pujian yang sangat memberkati kita semua, bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan ketika kita mau percaya betul-betul kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan membacakan ayat sepekan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan baca satu kali dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di pada belantara. Katakan amin. Amin, amin, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Karena kami punya Bapa yang baik. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kita menyembah sejenak Bapak. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yesus, kami menyembah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat kami. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir untuk tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik Dan beramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak Ibu boleh angkat pujian ini. Aku ada hari ini
Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah pengakuan dari setiap kami. Kami ada hari ini, kami ada saat bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena ada Engkau yang menyertai dalam setiap langkah kami. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami. Bahkan di saat kami jatuh Tuhan, Engkau yang angkat kami, Engkau yang pulihkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkaulah tujuan dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Hanya ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan biar lewat setiap pujian kami, hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, ini setiap kami datang di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu Bapa. Kami bisa mengerti apa yang Tuhan Engkau mau dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan ke depan kami boleh menata kehidupan kami lebih baik lagi. Kami hidup lebih lagi di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, menyayangi Tuhan lebih
sekali lagi. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami percaya urapan-Mu hadir Tuhan kepada hamba-Mu, bahkan kepada setiap jemaat yang ada saat ini Tuhan, tanpa terkecuali, karena kami percaya Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami, dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menjawab haleluya. Kalau saya katakan puji Tuhan haleluya, Bapak Ibu menjawab amin. Bisa ya, sederhana ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Itu baru salam Pantekosta asli. Puji Tuhan. Apa bisa nggak kalau seandainya singer tadi bisa di depan sini aja daripada mereka di belakang? Hah? Oh masuk. Oh puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan segala puji syukur bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menolong perjalanan kami dari Surabaya sampai di Bangsal-Sari di tempat ini dengan selamat. Dan tentu juga kepada Bapak Gembala namanya Peter Haniel yang Sabtu yang lalu kalau tidak salah, Jumat yang lalu telah dilantik jadi gembala definitif di tempat ini. Karena saya tahu, karena sudah di rapat pleno, puji Tuhan, gembala yang muda Bapak Ibu, biasanya gembala muda visi yang baru pasti dipakai Tuhan. Amin. Saya di Surabaya baru 12 tahun Bapak Ibu, 12 tahun menggembalakan di Surabaya. Dan kami mungkin sama-sama muda ya, mungkin beda sedikit ya. Ya mungkin saya kakak ya, karena rambut saya mungkin masih baru tumbuh ini ya. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Tongoni Gulo. Satu kali saya sebut, Bapak Ibu sudah ada yang hafal? Tongoni Gulo? Agak susah ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, lebih dikenal dengan Pendeta Tony, kan lebih keren. Ya, saya bersama dengan istri saya, dan saya sudah punya anak 2. Satu cewek yang nanti tahun ini akan masuk kuliah di Widya Mandala Surabaya, dan yang nomor 2 cowok mau naik kelas 2 SMA. Anak saya 2. Kami pelayanan di Duku Kupang nomor 6. Bapak Ibu kalau ke Surabaya, Bapak Ibu tahu daerah Doli? Daerah Doli? Gak tahu, karena Jember terlalu jauh dari Surabaya. Soalnya daerah Doli itu daerah yang sangat terkenal, itu daerah lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, tapi waktu Ibu Risma wali kota telah ditutup semuanya. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan orang-orang yang jahat ketika bertobat masuk di gereja, di depan gereja saya itu ada kuburan, jadi lengkap saudara. Orang yang berdosa, bertobat jadi anak Tuhan, mati saya kubur di depan gereja, jadi sangat lengkap, udah gak kemana-mana ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan juga pada hari ini tema yang diberikan oleh Bapak Gembala yaitu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata atau kata kebaikan Tuhan itu, biasanya yang di benak kita itu kira-kira apa saja Bapak Ibu yang ada di benak kita kebaikan Tuhan? Apa berbicara soal berkat? Atau berbicara soal mujizat? Atau berbicara soal penderitaan? Iya, semua itu Bapak Ibu itu kebaikan Tuhan. Bahkan sakit penyakit pun itu kebaikan Tuhan. Ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, sudah 3 kali dia berdoa, dia minta Tuhan kalau boleh cabutlah duri ini dalam dagingku. Dan Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sakit penyakit pun itu kebaikan Tuhan. Amin. Tapi mungkin kita sulit menerimanya ya. Nah saat ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca temanya ini di dalam Mazmur ya. Ya, puji Tuhan, kita baca sama-sama Bapak Ibu dalam Mazmur pasal 17
34 ayat yang ke-9. Ayo mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya lagi Bapak Ibu, ini ayat yang biasa kita nyanyikan, biasa kita sebutkan sama-sama, kalau bisa kita hafal hari ini. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin Bapak Ibu. Kira-kira ayat ini apa perlu ditafsir Bapak Ibu? Ini sederhana ayat, sangat sederhana. Jadi kita perhatikan tanda yang saya kasih, tanda merah di situ, yaitu kecaplah dan lihatlah. Kira-kira kalimat ini kalimat apa Bapak Ibu? Kecaplah dan lihatlah. Kalimat apa? Di sini ada guru bahasa Indonesia. Kalimat perintah. Kalimat perintah, jelas sekali. Kalau ada kata lah itu ya perintah. Ya, perintah. Kalau perintah ini Bapak Ibu berarti kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih duluan kalau seandainya Bapak Ibu mengecap sesuatu? Mau kecap dulu atau mau lihat dulu? Coba next. Mana Bapak Ibu kalau makan, kalau Bapak Ibu di restoran, ya, Bapak Ibu makan dulu, kecap dulu atau lihat dulu? Lihat dulu. Berarti ayat ini kurang pas ya. Barangkali mungkin terbalik mungkin di tulisan ini. Terbalik mungkin penterjemah. Tapi saya perhatikan juga dalam terjemahan asli Bapak Ibu tidak terbalik. Memang seperti ini tulisannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau dibalik, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Itu versi siapa itu? Kalau versi saya, ya, kalau versi saya, kalau saya makan apa-apa, saya lihat dulu menunya apa. Bisa aja pun tak cium-cium. Oh, aromanya. Baru saya makan. Berarti kalau saya balik ayat ini, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Itu versi saya. Kalau versi Bapak Ibu apa? Yang selama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan selama ini, versi Bapak Ibu seperti apa? Apakah sama dengan versi saya? Sama? Ojo melo-melo. Bapak Ibu, kalau saya pakai bahasa Jawa kalau kurang pas dimaklumi ya, saya dari Sumatera, dari Pulau Nias yang terdampar ketika tsunami tahun 2004. Enggak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bahasa Jawa saya tidak pas dimaklumi saja Bapak Ibu. Ya, karena isi saya orang Jawa, orang Surabaya tapi nggak pernah ngajarin. Jadi Bapak Ibu kalau saya salah, salahkanlah isi saya, ya jangan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita setuju versi kita, lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu, engkau tidak pernah akan melihat mujizat Tuhan. Kalau hari ini kita memakai pola kita manusia, saya bisa katakan kita sesat. Nah, Bapak Ibu di YouTube yang belakangan ini, mungkin 1 bulan belakangan ini yang begitu viral, seorang pendeta, saya bisa katakan nggak tahu pendeta dari mana, yang mengatakan gak mungkin lah seseorang ini dia baik, dia tidak pernah jahat, dia orang mulia, gak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga sekalipun gak percaya sama Tuhan Yesus. Kira-kira Bapak Ibu seperti itu? Kita tidak bisa memakai versi kita, kita tidak bisa memakai pola kita. Kalau kita berbicara tentang Allah, maka pakailah pola Allah, amin, bukan pola manusia. Kalau seandainya keselamatan itu karena perbuatan baik, nah itu kan yang ditekankan.
Kalau kita baik, tidak jahat, tidak mencuri, hormat kepada orang tua, suka memberi, membantu orang susah, masa Tuhan nggak mau selamatkan? Bapak Ibu, apakah kebaikan kita itu seberapa hebat kebaikan kita? Di dalam Yesaya berkata, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kain kotor seperti apa maksudnya Bapak Ibu? Mohon maaf, nanti diperhatikan di buku Intermir itu. Kain kotor di situ dikatakan bukan kain kotor biasa, tidak. Mohon maaf ya untuk ibu-ibu dan ada desa yang wanita. Kain kotor di situ dikatakan seperti, mohon maaf, pembalut wanita ketika datang bulan. Itu kain kotor. Jadi kebaikan manusia, perbuatan baik kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor sebelum kita percaya kepada Tuhan. Sebab mengapa Bapak Ibu? Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita ini adalah hakikat dosa. Kita ini hidup di dalam dosa. Sehingga ketika apapun yang kita kerjakan selama kita dalam dosa, maka di hadapan Tuhan itu kain kotor. Kita menolong orang, kalau kita tetap dalam hakikat dosa, kita belum percaya kepada Tuhan, itu kebaikan kita seperti kain kotor. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hakikat dosa ini berubah. Bukan lagi hidup dalam hakikat dosa, tapi kita dipindahkan kepada hakikat kasih karunia Allah. Amin. Sehingga ketika kita dalam kasih karunia Allah, seperti tadi kamu wanita tadi waktu nyanyi, saya bisa katakan mungkin suara mereka dibanding dengan artis mungkin sakala, tapi di hadapan Tuhan suara ibu-ibu ini menyenangkan hati Tuhan. Sebab mengapa? Kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau kita bisa ada hari, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak, kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, perbuatan baik apapun yang kau kerjakan itu jijik di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita hidup dalam dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita berpindah dari hakikat dosa kepada hakikat kasih karunia Allah. Kalau kasih karunia Allah, maka apa yang kita kerjakan pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi kira-kira pentingkah perbuatan baik? Yes. Tapi apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Tidak. Bapak Ibu, kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia? Kenapa? Karena tuntutan Allah itu sempurna. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48-49 itu, tuntutan Allah itu sempurna. Bapak Ibu, saya kasih contoh, ibu-ibu yang biasa bikin kue, 10 butir telur, 1 diantaranya busuk, kira-kira adonan ini layak nggak untuk dihidangkan? Kenapa nggak layak? Hanya 1 loh Bu. Oke lah, tak tambah 100 biji telur yang bagus, hanya 1 yang busuk. Kira-kira adonan ini masih layak untuk dipersembahkan? Layak? Tidak layak. Mengapa nggak layak? Hanya 1 saja. Bayangkan kesempurnaan itu sama di hadapan Tuhan. Perbuatan baik apapun yang kita kerjakan, 1 dosa di hadapan Tuhan menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi bisakah manusia diselamatkan karena perbuatan baik? Tidak bisa. Kita hanya bisa diselamatkan karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Amin. Maka konsep yang harus kita miliki, jangan kita pakai konsep sendiri, karena konsep kita pasti keliru dan salah. Tapi pakailah konsep Tuhan. Bagaimana caranya supaya engkau bisa melihat kebaikan Tuhan? Sangat sederhana. Apa caranya? Kecaplah dan lihatlah. Kita lanjut. Coba perhatikan Bapak Ibu. Artinya sebelum saya sampaikan dulu, ini bisa dilewatin aja. Lewat dulu. Ya. Sebelum dulu Bapak Ibu, saya coba jelaskan dulu. Sebelum masuk di ayat ini. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini ada perintah dan ada janji. Tadi apa tadi? Termasuk perintah. Kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih penting? Bapak Ibu pegang janji atau melakukan perintah? Saking hebatnya nih anak Tuhan ya. Malah juga ada pendeta luar biasa. Ya. Dia berkata begini, Tuhan, kami klaim janjimu. Aku klaim janjimu. Dalam pikiran saya, apakah Tuhan itu tukang kredit?
atau tukang asuransi? Emangnya bayar premi tiap bulan pinten? Berapa bayar tiap bulan preminya? Sampai ada yang klaim Tuhan. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, engkau tidak perlu klaim Tuhan. Tapi yang penting di sini semuanya bukan berbicara soal janji Allah, tapi yang lebih penting adalah berbicara soal perintah Allah. Ada contoh begini, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya anak ya, yang sedang sekolah, ya. Mungkin engkau mau ngomongin sama anak. Nah, kalau engkau nanti lulus tahun ini dan nilainya 85, maka saya akan berikan reward atau bonus kepada kamu 1 unit sepeda motor. Kan sederhana ya? Kira-kira Bapak Ibu apa perintahnya? Bapak Ibu kira-kira apa perintahnya? Tuh, sekali lagi ya, Bapak Ibu coba fokus ya. Sekali lagi, ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nah, kalau engkau nilaimu bagus 85, maka aku akan berikan kamu bonus 1 unit sepeda motor." Kira-kira janjinya apa? Janjinya apa? 1 unit sepeda motor. Perintahnya apa? Nilai yang bagus. Kalau dia yang bagus berarti harus belajar. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh anak kita ini supaya dia dapat sepeda motor? Gimana caranya? Belajar kan? Tidak mungkin dia duduk-duduk, tidur-tidur, mimpi-mimpi sepeda motor sampai ngigau. Sepeda motor, tapi tidak belajar. Kira-kira bisa dapat sepeda motor? Enggak. Saya yakin ketika anak ini belajar dengan baik, tiap malam dia belajar, setiap saat dia belajar, ketika dia ikut ujian nilainya 85, apakah anak kita ini perlu mengklaim lagi janji kita? Perlu lagi nggak? Nggak perlu, karena ini hanya bonus. Orang tua pasti ngasih. Sebab mengapa? Janjinya kalau nilaimu 85, maka aku akan berikan bonus sebuah sepeda motor. Bapak Ibu, yang penting dalam hal yang mana? Perintah atau janji? Perintah. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan perintah, secara otomatis janji itu menjadi bahagian kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi jemaat yang benar-benar cerdas, yang tidak dibohongi dengan kata-kata. Jangan berkata, aku pegang janji Tuhan, tapi engkau tidak melakukan perintah. Bagaimana bisa? Sampai kita jungkir balik berkata, Tuhan aku klaim janjimu, aku pegang janjimu. Tuhan bilang apa? Itu bagianku, bagianmu itu lakukan firmanku. Bukankah kadang-kadang kita cuma lebih banyak mengkorek-korek bahagianya Tuhan, lebih banyak kita berkata, Tuhan tolong bahagiamu Tuhan berikan, tolong Tuhan janjimu berikan. Tuhan berkata, itu bahagianku, jangan ganggu-ganggu. Bahagianmu itu loh, lakukan firman Tuhan. Kalau kau lakukan firman Tuhan, bahagianku pasti, karena dia bukan manusia yang berbohong. Amin Bapak Ibu. Di ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali tadi ke ayat kecapat dan lihatlah, maka yang terpenting dalam firman Allah, pakai pola firman Allah. Yang pertama, lakukan dulu segala sesuatu, baru engkau melihat mujizat Tuhan. Amin. Makan dulu, baru tahu rasanya betapa baiknya Tuhan. Jangan diputar balik, jangan mengatakan aku ingin lihat mujizatmu Tuhan, tapi aku nanti baru lakukan firman. Gak bisa. Pakai rumusan Tuhan. Rumusan Tuhan apa? Lakukan dulu firman Allah. Kecap dulu seperti apa, tak usah cari tahu. Yang penting kalau firman Tuhan katakan kecaplah dan kecaplah. Sebab dia Bapa yang baik. Ketika dia anak yang minta roti, nggak mungkin kasih batu. Manusia di dunia ini, orang tua di dunia ini saja, anak yang minta roti nggak pernah ngasih batu, apalagi Bapa kita yang baik di surga. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya dalam penggembalaan masih baru banget, saudara. Masih baru. Ya. Saya merintis pertama dari nol di pinggiran kota Gresik, berdekatan dengan kota Surabaya. Tepatnya di daerah Kecamatan Menganti.
Tahun 2004, 2005 kami ngontrak rumah, dan bulan April tahun 2005 kami baru mulai membuka persekutuan doa Oikumene. Dan waktu itu yang hadir lebih 11 orang yang hadir. Bapak Ibu, 5 tahun kemudian kami beli rumah doa di situ. Kami bangun rumah doa di situ. Dengan modal pertama berapa? 1 juta. Kami tawar rumah orang 126 juta. Kira-kira gendeng gak Bapak Ibu? Itu pun kami dapatkan uang 101 juta itu berapa bulan? Karena jemaat belum tahu memberi, bayangan 1 tahun tidak ada kolektor. Boro-boro mau kumpul uang, kolektor saja nggak ada. Tapi modal jemaat terkumpul 1 juta. Kami tawar rumah orang 126 juta. Ketika bapak ini, dia bilang, kapan bayar sisanya? Saya mau 2 bulan. Kira-kira masuk akal nggak Bapak? Ya, masuk akal nggak? Sekian bulan kami cari uang, kumpul dana jemaat, hanya kami kumpul 1 juta. Rumah dan tanah itu 10 kali 15, 126 juta. Dengan waktu 2 bulan, masuk akal nggak? Ini bedanya pendeta dengan pengusaha. Kalau pengusaha uangnya dulu lengkap, baru berani nawar rumah orang. Tapi kalau pendeta uang belum ada, berani nawar rumah orang. Apakah kira Tuhan mempermalukan? No. Tepat pada waktunya rumah itu terbeli. Bapak Ibu, saya menyaksikan lagi kemurahan Tuhan. Ya, setelah saya 7 tahun di sana, saya nikmati hanya 2 tahun saya nikmati rumah itu. Dari tahun ke-5 sama tahun ke-7 saya nikmati tempat doa itu. 10 kali 15 kami bangun, kami nikmati hanya 2 tahun. Sebab di tahun 2012 kami pindah di Surabaya. Karena di Surabaya ada tempat penggembalaan yang kosong. Semuanya itu penggembala itu ada anaknya pendeta. Anak gembala itu berapa orang pendeta, cucunya ada pendeta. Tapi saya tidak tahu bagaimana proses Tuhan. Justru jemaat tidak menghendaki anak pendeta, tidak menghendaki cucu pendeta jadi gembala di sana. Malah saya yang tidak ada hubungan apa-apa di sana, mereka minta saya jadi gembalanya. Bapak Ibu, saya jadi gembala tahun 2012. Ketika tahun 2012 gereja ini lebih besar Bapak Ibu dulu. Ini berapa ini Pak Haniel? Ini berapa ini? 10? 7 kali 24. Dulu gereja kami awalnya 6 kali 16, 8 kali 16. 8 kali 16, 1 kali ibadah saja nggak penuh. Ini lebih panjang itu Bapak, hanya 16. Paling sampai di sini. Itu tahun 2012 yang lalu. Jemaat minta doa Tuhan. Kalau jemaat buat Tuhan, Tuhan tolong Tuhan kirim jiwa. Saya mengatakan tak usah minta kirim jiwa, percuma. Kita minta Tuhan, kita bongkar rumah doa ini, gereja ini, kita bangun yang lebih besar. Tempat saya di sana juga 5 tahun, 2012 sampai 2017. Saya katakan, saya kumpul bapak-bapak majelis mengatakan, Pak, sepertinya gereja kita yang harus bongkar. Tuh, ada yang bapak majelis memang kerjaannya itu pemborong rumah. Dia bilang, Pak Gembala, ada dana berapa? Loh, jangan tanya dana lah, dana dari mana? Yang bersepakat nggak? Dia berkata begini, oh, kalau saya nggak sepakat, ada dana dulu paling 1 miliar, baru kita bangun. Saya mengatakan, Bapak, ingat ya, majelis diangkat dan diberhentikan oleh gembala. Berarti majelis tidak punya visi. Yang punya visi hanya visi gembala. Maka majelis itu hanya mendukung visi gembala. Bagaimana, setuju? Setuju Pak Gembala. Akhirnya saya kata begini, 2017. Maka 17 bulan 8 2017 kami bongkar rumah itu, saudara. Kami bongkar rumah itu dengan modal pertama 200 juta. Dari mana uang itu? Dari saya sendiri sebagai gembala. Saya pinjam uang di bank. Seumur umur saya tidak pernah ngutang. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan saya berani. Ini bonek tenangan.
Ini bonek ini saudara. 200 juta. Saya kasih uang itu kepada panitia. Maka bendahara mengatakan, Pak Gembala, kita harus bongkar ini, maka kita harus pasang, kita harus pakai alat berat. Sebab kita kalau sudah dicek dan ITS itu harus pasang tiang pancang itu 14 meter ke dalam. Kalau tenaga manusia, waduh, berapa bulan baru selesai. Kita pakai tenaga mesin saja, paling hanya 4 hari selesai. Oke, berapa anggarannya? 170 juta. Waduh, 170 juta. Modal berapa? 200. Sisa 30. Pasang pondasinya itu besi ulit 19. Satu lonjornya itu 300.000 lebih. Bayangkan, baru saya tahu itu kalau pembangunan itu luar biasa. Buang-buang besi di fondasi itu sama semen begitu tebal, begitu banyak. Saya mau katakan kepada jemaat, bongkar gereja. Waktu itu Bapak Ibu ini kelas dengan jemaat. Sebab kenapa? Banyak jemaat yang pinter, banyak jemaat yang mengerti bangunan. Mereka berkata, Pak Gembala, jangan cuma kita hanya tahu bongkar, gak bisa bangun. Oh, saya pakai wibawa saya sebagai gembala. Biarpun pendek, tapi cabai rawit. Semua tangan sama jemaat, kamu gembala atau saya? Mulai hari ini jemaat tidak boleh ada yang berkata negatif. Jangan katakan potong telingaku kalau jadi. Ingat siapa yang ngomong itu, tenang, nanti kalau jadi tak potong telingamu. Dan biasanya orang baru begitu kan. Apalagi orang pintar ya, termasuk orang yang mengerti bangunan. Potong telingaku kalau jadi. Saya bilang jangan ngomong gitu ya. Saya tidak mau dengar di sini omongan negatif. Semua omongan pasti kita bisa, pasti kita bisa. Bapak Ibu, ketika kami bongkar dengan modal 200 juta, sekarang sudah keluar anggaran 4 miliar Bapak Ibu. Kami bangun 10 kali 30, 3 lantai. Bapak Ibu, saya kata dari sisi kekuatan jemaat gak mungkin, tapi saya aminkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, biarpun engkau lihat di depan ada tembok yang tebal, tapi ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, tembok ini bisa menjadi pintu gerbang untuk bisa kita melihat mujizat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ayat ini saya praktekkan dalam hidup saya. Saya tidak hanya banyak berteori, saya tidak melihat di depan terlalu besar musuh yang saya alami, tapi saya tahu ketika saya kejar, ketika saya lakukan firman Allah, saya pasti melihat betapa baiknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalah sebelum berperang. Coba di slide berikut Bapak Ibu, di slide berikut coba bilangan. Coba next, terus slide-nya. Ya, coba kita baca ini Bapak Ibu. Bilangan melihat kita pasal 14. Bilangan pasal 14, tapi ini ayat 8 dan 9 kita baca dulu mulai ayat yang ke pertama. Saya akan baca dulu supaya Bapak Ibu bisa tahu sejarah ini. Saya baca, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan mereka berkata, segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, maka Musa menyuruh satu suku, satu pengintai, 12 orang yang mengintai tanah Kanaan.
Maka dari 12 itulah, maka hasil survei mereka 10 orang, mereka mengambil keputusan memang tanah Kanaan tanah yang subur, tanah yang begitu diberkati Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, anggur saja, 1 tandan anggur digandar oleh 2 orang. Luar biasa kan? Paling kalau kita 1 tandan anggur paling 1 orang yang pegang, itu nggak perlu digandar pakai kayu. Tapi di tanah Kanaan 1 tandan anggur digandar, digotong oleh 2 orang. Bayangkan besarnya itu. Dan mereka mengaku itu tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Mereka mengakui, tetapi hanya di sana orang-orangnya itu terdapat di sana orang-orang enak, keturunan raksasa, dan mereka berkata, kita bagaikan belalang di hadapan mereka. Mana 10 orang ini, mereka berkata, aduh, lebih baik kita pulang ke Mesir. Mengapa Musa menyuruh kita pergi dari Mesir ke Kanaan hanya supaya kita mati di tengah jalan? Dan mereka ingin mengangkat pemimpin bagi mereka untuk pulang ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka 10 orang ini kalau voting Bapak Ibu, 2 sama 10 mana yang menang? Kalau voting Bapak Ibu, siapa yang menang? 10 orang jelas, tapi dalam Tuhan gak pakai voting. Muncul Yosua dan Kaleb, seorang muda, mungkin seperti Haniel dan pendeta Tomoni. Wah, pendeta muda, masih muda. Mereka berkata, memang betul tanah itu tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Betul, orang-orang enak sangat banyak. Tetapi coba kita perhatikan cara mereka melihat itu sudah berbeda. Kalau yang 10 orang berkata, kita tidak bisa masuk. Tapi perhatikan Yosua dan Kaleb di ayat yang ke-8. Bisa saya ambil contoh, bisa saya minta 1 orang cowok yang bisa membantu saya, kita kasih ilustrasi supaya lebih paham ayat ini. Bisa siapa yang rela? Apa tadi yang WL tadi? Bisa ya? Yang WL tadi, yang WL. Bisa kok ya? Gak apa-apa ya? Contoh saja. Ya, gak apa-apa. Ya, ambil contoh supaya kita lebih mantap memahami firman Tuhan ya. Namanya siapa kok? Oh, Robin Hood. Dari Inggris ya. Kamu besar sari ya, Tuhan ya. Nah, saya baca ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan cara Tuhan, perhatikan cara Yosua dan Kaleb. Ayo kita baca sama-sama pelan-pelan. Jika Tuhan, mari sama-sama 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Perhatikan lagi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Amin. Perhatikan ya, ini saya kasih, ini saya peragakan. Sadanya Robin Hood ini, ya, Robin Hood. Anggap saja ini Tuhan. Ya, saya orang Israel. Ya, coba perhatikan ayat ini. Maka Ia akan membawa kita masuk. Kira-kira Tuhan ada di mana? Di depan atau di belakang? Ayo cepat-cepat dijawab. Sekali lagi, maka Ia akan membawa kita masuk. Tuhan ada di mana? Ya, ada contoh ilustrasi ya. Kalau tadi Robin ini sebagai Tuhan, saya orang Israel, maka di mana ada Robin ini? Di belakang saya atau di depan saya? Di depan, oke ya, depan ya, gini ya. Ini tanah Kanaan. Saya mau tanya sekarang, siapa yang pertama berhadapan dengan orang-orang raksasa, orang-orang enak? Saya atau Tuhan kan? Kalau ada angin badai, siapa yang pertama menghadapi angin dan badai? Saya gimana? Aman nggak? Bisa masuk nggak? Sangat sederhana bukan? Terima kasih banyak. Jadi Bapak sederhana cara berpikirnya. Musa berkata,
jika Tuhan berkenan membawa kita, kalau Tuhan di depan, ada yang bisa menghalangi? Ya nggak bisa. Mau siapapun dia, orang raksasa, sama Tuhan itu hanya. Lihat dulu Simpson, tali yang baru saja itu seperti jerami yang baru terbakar. Kalau Tuhan di depan, tidak ada masalah yang besar. Sebab mengapa? Yang menghadapi masalahmu bukan aku, tapi siapa yang menghadapi masalah kita? Tuhan. Aman gak? Kira-kira Bapak Ibu ayat ini masuk akal enggak? Kira-kira selama ini kita seringkali seperti apa? Atau kita seperti yang 10 orang tadi? Ya, kalau orang yang 10 tadi mereka berkata begini, gimana tadi ya? Bentar ya. Ya, ini ayat yang kedua. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami ditewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kira-kira apa yang dikerjakan yang 10 orang? Kira-kira mereka maju nggak? Nggak maju, tapi hobinya sungut-sungut, menyalahkan pemimpin, menyalahkan gembala, menyalahkan majelis, menyalahkan musik, menyalahkan WLE. Bertobat jemaat, itu gaya jemaat yang gagal. Kalau kau hanya menyalahkan gembala, menyalahkan orang lain, padahal kau tidak pernah jalan, hanya jalan di tempat, percuma. Tapi pakailah gaya muda Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke depan. Tidak ada tembok yang besar bagi Tuhan, tidak ada raksasa yang besar bagi Tuhan. Memang bagi kita, kita tidak mampu menembus tembok. Memang kita tidak mampu melawan raksasa yang besar. Tetapi kalau Tuhan di depan kita, itu raksasa sebesar apapun, sebesar apapun persoalan, katakan, Tuhanku lebih besar dari persoalanku. Amin. Sehingga kita menjadi umat pemenang. Yang kedua, perhatikan di dalam bilangan ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, perhatikan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan poin yang kedua, gaya pandang Yosua dan Kaleb. Ini generasi-generasi Yosua, generasi-generasi hebat, saudara. Apa yang mereka katakan? Jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saya tawarkan menu kepada Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu pilih menu, apakah Bapak Ibu takut ketika disodorkan menu makanan? Jangan, dia oh, masa Joel mantap lagi ya. Saya nggak mau menu makanan itu. Apa seperti itu Bapak Ibu? Takut sama menu makanan? Kira Bapak Ibu ada yang takut sama menu makanan? Yang enggak lah. Yosua dan Kaleb berkata, kita akan telan habis. Persoalan itu bukan masalah. Persoalan itu menu makanan yang harus dinikmati. Waduh, saya melihat firman itu dahsyat sekali. Kebanyakan kita kalau ada masalah kita menangis, seperti yang 10 orang ini. Kalau ada masalah malah kita menyalahkan orang lain. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita akan telan habis. Artinya ini menu makanan yang harus dinikmati. Amin Bapak Ibu. Saya mengatakan tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu, jadi pemenang. Kalau mungkin engkau menghadapi persoalan, jangan takut dengan persoalan.
Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa persoalan itu kita tidak hadapi, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia beri kita kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan berjanji Dia tidak memberi kita harta yang banyak, tapi Dia berjanji, aku akan memberi engkau kekuatan untuk bekerja memperoleh harta. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu mulus, jalan itu rata, tidak. Tapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, satu lagi Bapak Ibu, saya ambil contoh lagi. Satu lagi. Saya sudah hapus tadi satu lagi, tapi coba kita lihat saja Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 2. Dari contoh aplikasi, kecaplah dan lihatlah. Lebih baik banyak melakukan. Tahu saya terlalu banyak berargumentasi. Amin. Apa yang pesan firman Tuhan, lakukan itu. Lakukan itu, maka engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes ini aplikasi lagi, contoh-contoh real Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 2. Ayat 7 mulai saya baca. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tumpahan-tumpahan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, yang memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih itu, kita melihat aplikasi kecaplah dan lihatlah. Lakukan dulu, lakukan saja, baru engkau melihat betapa baiknya Tuhan. Suatu saat di pesta di Kana Bapak Ibu, Yesus dan ibunya juga dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu, ada terjemahan lain berkata bukan diundang, tapi mereka menjemput Yesus. Ya, tuan rumah itu bukan mengundang Yesus, terjemahan yang lain, tapi mereka menjemput Yesus. Kalau seandainya Bapak Ibu kalau hanya diundang, berarti Yesus sebagai apa? Sebagai tamu. Kalau Yesus dijemput, berarti Yesus sebagai apa? Seandainya ada ibu gubernur sudah lekser sekarang, ya, Ibu Kofifa datang ke Bangsal Sari, kira-kira Bupati Jember menjemput gak? Kenapa dijemput? Kenapa? Penguasa yang berkuasa di Jawa Timur. Demikian hari kalau kau tempatkan Yesus sebagai penguasa dalam hidupmu, bukan sebagai tamu. Kalau tamu seperti saya hari ini, datang hari ini sementara udah pulang. Tapi kalau penguasa bertanggung jawab. Amin. Nah, ketika terjadi pesta di sana, maka anggur habis. Bapak Ibu, kalau anggur habis di pesta di orang Israel, itu anggur salah satu hal yang harus ada dalam pernikahan, itu anggur. Sama dengan kami orang Sumatera, orang Nias, kalau menikah kalau tidak ada B2 itu nggak sah. Kalau di Jawa ini ya beda ya. Sini nggak ada B2, ayam pun juga, bakso juga jadi, atau rawon atau apalagi itu, soto jadilah pernikahan. Tapi kalau kami di Sumatera nggak bisa Bapak Ibu kalau tidak ada B2. Itu bukan cuma 1-2 ekor, bisa 10 ekor, baru sah itu, baru bisa terlaksana acara pernikahan itu. Demikian juga di Kana ini Bapak Ibu, kalau tidak ada anggur, pasti pesta itu malu. Maka ketika melarang pesta, kehabisan air anggur. Di saat kehabisan air anggur itu, Yesus berkata, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Tapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Dan satu hal yang dikatakan oleh Yesus, dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi semua tempayan-tempayan ini. Jadi tempayan-tempayan yang ada di depan pintu rumah masuk, itu tempayan-tempayan yang diisi dengan air yang dipakai untuk pembasuhan kaki para tamu yang datang. Ketika itu tempayan-tempayan itu habis, maka Yesus berkata, isi semua tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Maka pelayan-pelayan itu Bapak Ibu sudah dipesankan oleh Yesus, apa saja nanti yang dikatakan kepadamu, lakukan saja, tak usah bertanya, lakukan saja. Maka pelayan-pelayan itu mereka mengambil tempayan yang kosong itu, mereka isi dengan air putih.
mereka isi dengan air biasa. Ketika diisi Bapak Ibu, ini yang isi siapa tadi? Para pelayan-pelayan. Sudah diisi penuh, mereka datang, Yesus, kami sudah isi semuanya. Maka ketika Yesus melihat sudah penuh, maka Yesus berkata, cedoklah itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Kira-kira pelayan ini tahu dari mana sumber air ini? Dia tahu? Ya tahu, dia sendiri yang ngambil dari mana? Dari sumur. Saya yakin waktu itu tidak ada lady, tidak ada pump. Gak tahu sumurnya bersih bagaimana, gak tahu. Dia yang ngambil, dia tahu. Masa ketika Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu waktu itu sebagai pelayan, ibu-ibu, bapak-bapak berani nggak cedok air itu nggak berikan kepada pemimpin pesta? Bagaimana? Halo? Berani nggak? Kata bapak, nggak berani Pak ya? Kenapa Pak? Kenapa Pak nggak berani? Ya sudah tahu kan air putih. Iya. Kita kan ngerti, kan kita pintar. Kita memahami, kita pakai logika kita. Gak mungkin ini air putih. Masa akan saya bawa cedok saya kasih kepada pemimpin pesta? Apa jadinya nanti air putih ini kalau saya kasih kepada pemimpin pesta? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu sama dengan kecaplah dan lihatlah. Tak usah banyak bertanya. Kalau Yesus yang menyuruh cedoklah dan bawalah, baru kemudian betapa baiknya Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh pelayan yang luar biasa ini. Bukan karena dia pintar secara duniawi, tapi dia pintar untuk menerjemahkan bahasa Yesus. Ketika Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pelayan ini luar biasa Bapak Ibu. Dia langsung ambil, dia menurut perintah Tuhan. Maka dia bawa kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta, dia kejar. Dia berkata kepada tuan rumah, mengapa kamu baru hidangkan anggur yang baik? Bukankah biasanya anggur itu, anggur yang baik dihidangkan terlebih dahulu? Sesudah tamunya puas, baru dihidangkan yang kurang baik. Bapak semua katakan, mujizat terjadi di tangan siapa? Sekali lagi saya tanya, mujizat terjadi di tangan siapa? Di tangan pelayan, bukan di tangan Yesus. Kita hari ini semua ini perpanjangan tangan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan Bapak Ibu. Kalau engkau percaya kepada firman Allah, engkau lakukan firman Allah itu. Sekalipun firman Allah itu kadang-kadang bertentangan dengan logika kita, tapi kalau itu firman Allah, engkau lakukan, pasti engkau berkata, betapa baiknya Tuhan itu. Kehidupan anak Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemimpin pesta. Dia berkata apa? Sampai sekarang engkau menyimpan anggur yang baik. Pada umumnya anggur yang baik terlebih dahulu dihidangkan, baru anggur yang kurang baik. Tetapi anak-anak Tuhan hidupnya tambah hari tambah manis. Dari awal sudah manis, semakin lama semakin manis. Amin. Bapak Ibu yakin hidup Bapak Ibu semakin lama semakin manis? Semakin lama semakin setia, semakin lama semakin tunduk. Amin. Engkau lakukan firman Allah hari ini, engkau melihat betapa baiknya Tuhan. Bukan besok, bukan nanti, saat ini engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan. Saat kapan? Ketika kau berani mengecap, baru engkau melihat betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan gembala yang muda. Jangan engkau melihat yang muda, tapi lakukan bahagianmu sebagai jemaat, maka juga akan diberkati Tuhan. Saya percaya mungkin tahun depan, 2 tahun lagi kalau saya diundang, pasti gereja Tuhan di tempat bisa dipenuhi dengan jiwa-jiwa. So mengapa? Semua jemaat yang hidupnya tambah lama tambah manis, tambah lama tambah manis. Amin. Kenapa? Karena ketundukan kita kepada firman Tuhan. Sampai di sini saja Bapak. Masih ada bahan yang belum saya sampaikan. Tapi saya melihat jam sudah sampai jamnya. Kami minta pemain musik, singer, WL, mari kita angkat pujian. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jangan pakai pola manusia. Jangan pakai polamu. Pakailah pola Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb yang menempatkan Tuhan di depan. Kalau Tuhan di depan, tidak ada musuh yang besar, tidak ada masalah yang besar. Sebenarnya Yesus
menghadapi semuanya. Sehingga kita katakan bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kesaksian saya banyak sekali saya rasakan mujizat Tuhan Bapak Ibu. Dan pembangunan gereja kami, tempat yang kami layani Bapak Ibu, tidak ada yang pengusaha di sana, semua biasa saja. Tapi hari saya mengatakan kami sudah bisa membangun sudah 4 miliar sekarang. Tahu Bapak Ibu, di tahun 2022 yang lalu kami sudah nggak bisa membangun. Saya mengapa? Sudah tidak ada kekuatan untuk bertahan hidup. Saya semua goncang ketika terjadi COVID. Tapi di tengah-tengah kesulitan seperti itu Bapak Ibu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada seorang Katolik, dia telepon saya, Pak Pendeta, saya ingin membuktikan apakah Pak Pendeta itu pendeta atau bukan. Saya mengatakan, kok aneh ini teman ini. Memang teman saya sudah kurang lebih 18 tahun yang lalu saya kenal. Sampai saya pikir, jangan-jangan biasanya orang seperti itu sudah mulai mati biasanya. Orang-orang seperti itu kan sudah mulai mati kalau aneh-aneh. Sampai saya mengatakan, kok sudah kehabisan obat kah? Loh, iya Pak Pendeta, aku ingin membuktikan sampean itu pendeta atau bukan. Saya mau tahu apa? Ya ini nggak apa-apa. Dia datang ke gereja saya di lantai 2. Waktu itu lantai 2 kami mau menempati lantai 2. Kami berusaha untuk pasang granit macam-macam. Kami masih butuh dana mungkin kurang lebih 200 juta di lantai 2. Dia berkata begini, Pak Pendeta jangan tersinggung, aku selesai ke lantai 2, bagaimana? Silakan. Saya kan nggak yakin saudara. Dia bilang, oke Pak Pendeta, berapa nomor rekening? Saya kasih nomor rekening saya. Pada waktu saya transfer 100 juta, sampai saya kocak-kocak sama saya, ini tenangan uang tak kok? Ya ini kan di NPG sampean. Tapi kuatnya nolnya, ya nggak apa-apa. Saya baru tahu uang 100 juta pada waktu itu saudara. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika saya ditransfer 100 juta saudara, saya mengatakan, saya salaman dulu. Kok, saya baru percaya sampean orang kaya. Karena ketika dia sampai di gereja saya, ketika dia tahu ada gereja saya, karena katanya kalau pendeta itu pasti ada gereja. Ketika dia datang ke gereja saya, baru dia bilang sama saya, oh saya baru akui, pendeta Tony pendeta. Dan batin saya, untuk apa sih? Ini sudah kehabisan obat, tapi kan jangan-jangan pokoknya semua mati orang barangkali. Jangan-jangan kena COVID dan ini kan logika kita. Biasanya kan orang kan seperti itu. Kau aneh-aneh. Bapak Ibu tidak berhenti sampai 100 juta. Dia naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3. Baru besi-besi ulin yang 19. Sudah mulai karat 5 tahun sudah berjalan pembangunan. Dia berkata kepada saya, aduh Pak Pendeta, kita malu Pak Pendeta. Kalau tetangga lihat bangunan ini sudah 5 tahun mangkrak. Saya mengatakan, aku sendiri gak malu, kok sampean malu? Dia ngomong sama saya, Pak Pendeta jangan tersinggung. Ngapain tersinggung? Saya tantang dia, seperti apa? Saya sudah berusaha, kekuatan kami sudah segitu. Dia bilang, Pak Pendeta jangan marah sama saya. Bagaimana kalau saya bangun lantai 3 ini? Hah? Tenang gak? Tenang. Tambah kaya lagi sampean. Dia kerjakan saudara. Ketika dia selesai lantai 3 dia WA saya, Pak Pendeta, saya sudah cukup 1 miliar lebih yang bantu gereja saya. Bapak Ibu, Tuhan kirim orang-orang yang mungkin tidak segereja. Dia orang Katolik saudara. Tapi ketika Tuhan menggerakkan hatinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ketika kita mengecap, kita lakukan firman Allah. Urusan yang lain itu urusan Tuhan. Kita lakukan bahagian kita. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hari ini Bapak Ibu pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kemanakah? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kemanakah aku dapat rendah? Sebentar, coba naik. Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
Mari Bapak Ibu sama-sama kita menghadap hadirat Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan.
betapa baiknya Engkau bagi kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri dalam doa, kalau mungkin ada Bapak Ibu atau pemuda remaja yang ingin melihat kebaikan Tuhan, yang ingin merasakan betapa baiknya Tuhan, atau engkau hari-hari ini mungkin engkau sedang menghadapi seperti orang-orang enak, raksasa-raksasa yang besar, atau mungkin engkau selama ini seperti engkau ada di persimpangan jalan, mungkin engkau tidak bisa mengejar, kamu hanya mau melihat, tapi engkau sulit untuk mengejar firman Allah. Hari ini saya mau tantang Bapak Ibu yang ingin didoakan saja, percayalah kuasa Tuhan akan mengalir bagi kita, mujizat Tuhan akan nyata bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, mari Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berlutut di depan ini. Rasakan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan akan menjamah melawat engkau hari ini. Saya beri kesempatan kalau ada yang ingin didoakan. Tahu saya lihat kiri kananmu Bapak Ibu. Mungkin engkau merasakan gesak, mungkin engkau merasakan ibadahmu biasa. Hari ini Tuhan memulihkan engkau, Tuhan ingin jamah engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak-Bapak majelis, Bapak Tuhan yang ada, sama Ibu Gembala, mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat. Oh haleluya, mari, haleluya. Tuhan Yesus, ini jemaatmu ya Tuhan, ini jemaatmu ya Tuhan. Mereka bergelut di bawah kaki Tuhan, mereka butuh lawatan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, pulihkan jemaatmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah dengan kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. 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 Hari ini ada pemulihan bagi jemaat di tempat ini. Oh haleluya.
Beri mereka keberanian untuk mengejar, untuk melakukan sesuatu dengan iman mereka. Sehingga ketika mereka bertindak, oh kuasa Tuhan turun campur tangan. Nyata kasih Tuhan bagi jemaat hari ini yang sakit, Tuhan lakukan sembuhkan mereka demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus. Yang mana persoalan dalam pekerjaan mereka, mungkin mengalami gangguan dalam pekerjaan mereka, hari ini dipulihkan Tuhan, dirawat oleh Allah. Haleluya. Terima kasih. Bahkan rumah tangga yang sedang mungkin tidak baik, rumah tangga yang sedang dirundung persoalan, hari ini dipulihkan oleh Tuhan, hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih jemaat GPDI Alpha Omega. Haleluya. Kami berdoa berkat Tuhan turun atas mereka, para pelayan boleh tempat majelis, ibu gembala. Oh haleluya. Dan juga Bapak ada sebagai gembala muda, Tuhan engkau pakai rapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga pekerjaan boleh tempat ini ada kemajuan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Allah. Haleluya. Mulai hari ini dan seterusnya, tangan Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya, memberkati gereja-Mu, memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman, kami bersyukur buat mujizat-Mu, kami bersyukur buat pemulihan-Mu, kami bersyukur buat kesembuhan-Mu, sehingga boleh pulang dengan kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan. Kasih setiamu Tuhan.
berkati Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Inilah rasa ucapan syukur kami Tuhan. Bagaimana kami punya Allah yang begitu teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kalau bukan karena campur tangan-Mu, kami tidak akan mampu Tuhan sampai detik ini. Kalau bukan karena penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak akan sanggup Tuhan melalui kehidupan ini Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami butuhkan Engkau selalu Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu selalu Engkau Tuhan. Tidak ada tempat lain Tuhan untuk kami berharap Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kami bersandar Tuhan. Hanya Engkau-lah tempat perlindungan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sebelum menutup ibadah di malam hari ini, hamba-Mu berdoa terkhusus ya Tuhan buat jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, yang mungkin hamba-Mu tidak ketahui apa yang dialami mereka Tuhan, yang hamba-Mu tidak pahami apa yang mereka sedang alami. Tetapi yang hamba-Mu yakin dan percaya, Engkau-lah Allah yang menyertai, Engkau-lah Allah yang mengawasi, yang selalu melihat, yang selalu memantau kehidupan kami, yang selalu melihat kehidupan seluruh jemaat. Apapun yang sedang dialami saat-saat ini, pergumulan, permasalahan, problema, sakit, penyakit Tuhan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada pengharapan yang pasti. Dan hamba-Mu berdoa malam hari ini, biarlah Engkau turutlah bekerja mendatangkan kebaikan selalu bagi seluruh jemaat tempat ini. Jemaat yang datang dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, mereka malam hari ini pulang membawa kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, terkhususnya buat hamba-Mu yang telah melayani tempat ini malam hari ini. Engkau-lah
yang membawanya Tuhan untuk datang ke tempat ini melayani, melalui hamba-Mu yang memanggil, meminta pelayanan. Tetapi bukanlah sebuah kesalahan Tuhan, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya ini waktu-Mu Tuhan untuk membawa kami, untuk kami berani mengecap setiap kehidupan kami. Dengan tujuan kami akan melihat setiap perbuatan-perbuatan baik yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati selalu hamba-Mu ini, pakai lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan menyinari Engkau, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kesanggupan menghadapi tantangan dunia ini yang dari Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami semua saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat ini dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.